Terima kasih telah bergabung bersama saya dalam tips hari ini. Kali ini saya mendapat pertanyaan dari, ini tidak disebutkan namanya, dari salah satu pekerja di perusahaan multinasional yang menyatakan bagaimana cara menghadapi bos toksik. Wah, ini sangat relate kepada seluruh pekerja-pekerja di dunia. Menurut saya ada 3 tahap bos toksik. Yang pertama, contohnya dalam kategori kriminal ya. Misalkan terjadi sexual harassment atau physical harassment. Ini Anda jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah merasa ragu-ragu bahwa itu adalah murni kesalahan pelaku dan Anda harus melakukan tindakan tegas, melaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada HR di kantor Anda, kepada kepolisian, dan bila terjadi bukti-bukti yang perlu Anda record, Anda bisa langsung ke rumah sakit dan merekam semua bukti-bukti yang ada. Bila ini sudah terjadi, ini bukan lagi pada level toksik, tapi ini adalah kriminal dan pelakunya harus ditindak tegas. Level bos toksik yang kedua adalah di mana para bos sering mengambil output Anda, mengklaim pakai namanya mereka, kemudian tidak mengapresiasi Anda atau bahkan tidak memperdulikan Anda dan tim Anda. Ini sering terjadi, bahkan sering sekali yang menjelek-jelekkan Anda ataupun tim Anda. Pada level 2 ini menurut saya Anda dengan rekan-rekan tim perlu duduk bersama dan membicarakan ini secara terbuka kepada bos akan kesewenang-wenangan yang dia lakukan. Dan secara biasanya tipe-tipe bos toksik ini mereka itu penakut, tidak berani, tidak mempunyai skill, dan mereka sangat insecure akan kemampuan mereka, sehingga mereka mengambil output tim, mengambil output Anda, mengeksploitasi tim, hanya menguntungkan nama dan untuk kredibilitas dia pribadi. Dan ini Anda harus kompak dengan tim, membicarakan ini kepada bos bahwa bila dia tidak merubah kebiasaannya, Anda satu tim akan melakukan tindakan-tindakan yang secara jelas. Apakah Anda minta pindah unit ataukah hal yang terburuk adalah satu tim berhenti. Tapi semuanya harus kompak dalam satu tim. Keadaan ketiga tipikal bos yang toksik adalah mungkin ini levelnya lebih agak rendah. Dia biasanya menghijack pekerjaan-pekerjaan Anda, menghijack misalnya Anda yang diundang, kemudian sama dia dihijack, dia yang mau hadir. Kemudian misalnya Anda punya output, sama dia dihijack, pakai namanya dia. Atau juga dia melakukan tindakan-tindakan diskriminasi yang secara jelas. Baik itu diskriminasi berdasarkan nasionalisme Anda, diskriminasi karena gender, diskriminasi karena apapun itu, dia akan selalu punya alasan untuk melakukan diskriminasi dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat membuat Anda merasa tidak berdaya. Ini adalah permainan-permainan bos yang toksik, yang sekali lagi dia tidak mempunyai kemampuan, yang sekali lagi dia tidak mempunyai kapasitas untuk layak sebagai pimpinan Anda. Apapun kejadiannya pada 1, 2, dan 3, menurut saya bila Anda menghadapi atau unfortunately punya bos yang toksik, Anda harus memikirkan masa depan Anda. Mulailah mencari opportunity di tempat lain atau opportunity untuk usaha sendiri, karena pada prinsipnya adalah kita butuh suatu conducive environment dalam bekerja, di mana kita saling membantu dalam tim dan juga dengan bos. Saya percaya betul keberhasilan output dari tim adalah dengan kerjasama yang baik. Dan saya percaya betul bahwa
bos-bos yang baik itu mereka sudah secure akan diri mereka sendiri, mereka punya kapasitas, mereka punya kapabilitas, dan mereka tidak akan pernah bersaing dengan bawahannya. Justru bos-bos yang baik, mereka akan mendorong bawahan-bawahannya untuk bisa berkarya dengan baik, untuk bisa menghasilkan output dengan baik. At the end of the day, hasil tim adalah hasil dia juga gitu. Memang sangat disayangkan banyak sekali orang-orang di luar sana yang insecure akan kemampuan mereka, akan kapasitas mereka, dan pada akhirnya mereka akan merendahkan bawahannya, mereka akan menghina bawahannya, mereka akan menghijack pekerjaan-pekerjaan bawahannya. Dan menurut saya orang-orang seperti ini tidak ada jalan lain selain Anda harus memutuskan hubungan dengan mereka dan mulailah masa depan yang baik. Sekali lagi, Anda harus memperkaya diri Anda dengan skill, dengan kemampuan, dengan positive mind, dengan positive environment, supaya Anda bisa bekerja secara optimal. Jangan pernah patah semangat karena banyak kesempatan-kesempatan lain dan opportunity lain di luar sana yang menunggu Anda. Selalu semangat belajar dan bekerja, dan masa depan Anda adalah Anda yang menentukan. Terima kasih.